Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain Hari Ahmad ingin menjelaskan kisah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan bin Abi al-Ash bin Umayyah adalah salah satu dari 4 Khulafaur Rasyidin. Utsman adalah Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Ayah beliau yaitu bernama Affan bin Abi al-Ash bin Umayyah dan ibu beliau yaitu Arwa bin Quraisy. Ia diberi julukan Zunnurain atau pemilik dua cahaya dikarenakan ia menikahi dua putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah binti Muhammad dan Ummu Kulthum binti Muhammad. Sifat-sifat yang patut kita teladani dari beliau yaitu sifat sederhana, rendah hati, dermawan, taat beribadah, dan sabar. Salah satu contoh sifat dermawan dari beliau yaitu ia menginfakkan 500 unta dan 1000 dirhamnya untuk bekal dalam perang Tabuk. Semua harta tersebut itu adalah murni dari kantongnya sendiri. Setelah itu diangkatnya Utsman menjadi khalifah karena kematian Umar dikarenakan sakit. Sebelum Umar sakit, ia membentuk majelis yang bersihkan 6 orang, yaitu Thalhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Ali bin Abi Thalib, dan Utsman bin Affan. Ke-6 orang tersebut ditunjuk oleh Umar untuk menjadi khalifah selanjutnya. Tetapi 4 orang di antara mereka mengundurkan diri, yaitu Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Thalhah bin Ubaidillah. Dan tersisa Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Tetapi pada saat itu Ali bin Abi Thalib umurnya masih sangat muda dan dipilihlah Utsman bin Affan menjadi khalifah selanjutnya karena dianggap lebih dewasa dan lebih mumpuni. Setelah itu masa kekhalifahan Utsman itu selama 12 tahun. 6 tahun pertama menjadi masa kejayaan kekhalifahan Utsman dan 6 tahun terakhir menjadi masa kemunduran kekhalifahan Utsman. Prestasi-prestasi yang paling unggul di antara prestasi lainnya pada saat kekhalifahan Utsman yaitu kodifikasi Al-Quran, merenovasi Masjid Nabawi, perluasan wilayah, dan membentuk angkatan laut. Pada masa kekhalifahan Utsman 6 tahun terakhir yaitu masa kemunduran beliau dikarenakan ada fitnah yang menyebar luas bahwa Utsman melakukan nepotisme dalam pemimpinannya. Nepotisme adalah sistem kekeluargaan, yaitu ia memilih saudara-saudaranya untuk menjadi gubernur dan petinggi negara. Setelah itu pada suatu hari rumah Utsman dikepung oleh banyak orang, dan pada saat itu ada satu orang masuk ke kediaman Utsman bin Affan. Tapi pada saat itu Utsman bin Affan langsung menahan tangan satu orang tersebut yang memegang pedang. Ia berkata, "Ini adalah tangan yang mulia. Apakah kau berani melukai tangan ini?" Setelah Utsman berkata seperti itu, suatu orang tersebut pergi dan meninggalkan kediaman Utsman bin Affan. Tapi setelah beberapa waktu dan rumah Utsman masih dikepung, ada satu orang lagi yang masuk. Ia langsung memegang janggut Utsman. Pada saat itu Utsman pun tidak bisa menahan tangan dari orang tersebut yang ingin menebasnya. Tetapi istri Utsman itu berlari ke arah Utsman dan satu orang tersebut. Ia menahan pedang dari satu orang tersebut. Setelah itu tangan dari istri Utsman patah, dan setelah tangan dari istri Utsman patah, bunga tersebut menusuk perut Utsman sehingga Utsman mati.
pembunuhan tersebut dikenal sebagai Al-Buwafiki. Ia adalah buah tangan dari Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah adalah orang yang memfitnah Utsman bin Affan melakukan nepotisme. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.